Halo, sobat-sobat setanah air di Indonesia dan di Papua. Kembali saya Rini Modo Putri Papua, California. Saat ini berjumpa dengan Anda di siaran kembali YouTube saya. Kali ini saya masih berada di California. Di belakang saya ini adalah taman bermain anak-anak yang cukup bagus, dan di belakang saya juga ada museum yang sangat terkenal, yaitu museum yang membuat khusus gitar Fenders ya. Itu ada pas di belakang saya. Ini lokasi, saya cuma menginformasikan lokasi saya yang saat ini berada di taman anak-anak, taman bermain. Kalau kita bicara taman bermain, maka tak lepas dari soal pendidikan ya. Saat ini memang perbincangan yang lagi seru-serunya, panasnya tentang rasisme dan berbagai hal juga dikaitkan dengan pendidikan, ataupun kemarin saya sempat mengikuti diskusi yang membahas tentang SDM unggul Papua Indonesia Maju dari salah satu webinar yang mengundang saya. Di situ saya juga sempat bersama-sama dengan Ibu Adriana yang khusus meneliti soal apa sih yang menjadi akar permasalahan saat ini di Papua, sehingga pendidikan atau apapun itu menjadi kendala-kendala yang sangat signifikan buat orang Papua menjadi generasi unggul. Salah satu dalam situasi politik, maaf saya pakai kacamata agak panas di sini, tapi ada catatan penting nih. Yang pertama adalah masalah ada perbedaan pemahaman. Akar masalah pertama ya, ada perbedaan pemahaman sejarah integrasi dan status politik Papua. Kemudian yang kedua adalah masalah terjadi kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Nah, yang ketiga, pembangunan di Papua yang belum sepenuhnya berhasil, dan yang keempat adalah masih terjadinya marginalisasi dan juga diskriminasi terhadap orang Papua. Nah, dari 4 akar masalah tersebut yang diteliti oleh LIPI, memang itu kenyataan ya yang ada di Papua sekarang yang menjadi akar permasalahan. Jadi kalau teman-teman, adik-adik ada yang tanya, kenapa sih Papua nih, apa sih masalahnya, bisa disampaikan seperti tadi dari 4 akar masalah. Namun kali ini seperti yang tadi saya sudah mulai sampaikan, bahwa saya akan khusus membahas tentang pendidikan. Apa sih, ada orang, kok pendidikan di Papua ini kira maju-maju, atau kenapa sih orang-orang Papua itu menyumbang dari IPM ya, indeks pembangunan manusia, yang kemudian membuat Indonesia pada umumnya tuh di bawah, karena memang sumbangsih dari 64 atau 62 sekitar itu ya persen menyumbang terhadap IPM di Indonesia. Jadi standar IPM, indeks pembangunan manusianya di Papua itu standarnya 60 ke bawah, sedangkan harusnya di atas itu. Nah, apa sih, sekali lagi saya menggarisbawahi, apa sih akar permasalahan pendidikan yang ada di Papua menurut pandangan saya? Silakan Anda boleh mengambil referensi dari berbagai hal, tapi berdasarkan background saya di pendidikan dan ilmu yang saya tempuh, itu saya dari experience juga, dari pengalaman di lapangan bekerja sebagai pendidik, dan juga beberapa jurnal-jurnal yang saya baca, saya juga menemukan ada 10 permasalahan yang menjadi akar masalah mengapa sih generasi Papua itu tidak bisa bersaing dengan yang ada di luar, ataupun tidak merasa unggul, ataupun belum dikatakan unggul. Nah, akar permasalahan pendidikan yang pertama yang saya mau berbagi di sini adalah satu, pemerataan pendidikan. Jadi masalah di pemerataan pendidikan. Kemudian masalah kedua adalah masalah trauma yang belum tersembuhkan, yang ada kaitannya tadi dengan politik. Dan yang ketiga adalah masalah geografis atau posisi kondisi demografis, dan juga kondisi pendidikan di Papua, mana sih tempatnya, apakah di pedalaman, kemudian di kota, dan di suburban. Nanti saya akan jelaskan, namun saya akan baca dulu ya. Yang keempat adalah saya akan bahas dengan pendekatan pembelajaran yang kemudian menjadi permasalahan. Yang kelima adalah status sosial atau SES atau social economic status, kemudian gizi atau juga masukan gizi daripada untuk anak-anak, kemudian masalah kesehatan, kemudian akses, kemudian yang ke-9 adalah faktor pendukung atau scaffolding, dan ke-10 adalah kebijakan dalam pendidikan itu sendiri, baik dataran pusat, kabupaten, provinsi, dan juga kabupaten. Baik, saat ini saya akan membahas yang pertama. Nah, akar permasalahan pendidikan yang pertama, dan juga nanti saya akan bahas pada akhirnya, adalah solusinya. Nah, teman-teman semua dengarkan baik-baik ya, atau adik-adik atau siapapun, ketika Anda ditanya apa sih permasalahan, wah, permasalahan memang kompleks sekali di bidang pendidikan. Saya sendiri sebagai pengajar atau teman-teman sering sharing, susah sekali untuk menjawab itu satu persatu, atau mengimplementasikan atau mengeksekusi itu satu persatu terhadap meningkatkannya atau meningkatnya SDM unggul Papua, dan juga menjadi akar masalah dari pendidikan yang ada di Papua. Karena misalnya guru memberikan tugas kepada anak supaya bekerja di rumah, minta bantu orang tua. Oke, kalau orang tuanya itu memiliki standar ekonomi, status ekonomi sosialnya itu berpendidikan sampai S1 misalnya, atau SMA, pernahlah sekolah. Tapi kalau tidak pernah sekolah, ataupun mungkin tidak paham, jangankan sekolah ya, ada yang sekolah saja juga sulit untuk mengerjakan soal-soal. Itu beberapa keluhan yang disampaikan oleh orang tua kepada saya
apalagi ditambah dengan situasi pendidikan online saat ini, itu sangat memberatkan sekali orang tua. Karena tugas pendidik itu bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Bagaimana orang tua memfokus untuk mendidik anak, karakter dan sebagainya, sedangkan dia harus juga menyiapkan anak misalnya makan, minum dan sebagainya, dan juga bekerja, dan juga kita bisa lihat juga dalam mengajarkan anak-anak itu membaca menulis dalam standar tertentu. Nah, apalagi faktor anak-anak yang suka protes, katanya ini tidak sama dengan guru di sekolah. Wah, tambah lagi dong permasalahan yang dihadapi oleh orang tua saat ini. Dan yang paling mirisnya itu kalau di daerah yang sulit sekali, misalnya masalah literasi, karena ada beberapa orang tua yang tidak lulus, bahkan tidak lulus SD, dan mereka sulit sekali mengajarkan anak-anak bagaimana untuk menyelesaikan PR atau assignment atau tugas-tugas yang harus diberikan. Nah, fatal dong, akhirnya anak-anak tidak banyak mendapatkan informasi atau pengetahuan. Mau akses internet nggak mungkin, karena tadi internet tidak sampai juga di pedalaman. Guru tadi sudah dibilang kurang merata, kurang tidak merata, sehingga banyak sekali siswa yang tidak memiliki guru untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dan yang ke-10, yang paling terakhir, seperti ada kaitan dengan kebijakan tadi, semua akar permasalahan ini mesti dibuat role mapping yang baik untuk diikuti, dan itu harus continuing ditransformasikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang terus-menerus growing, terus-menerus bertumbuh, dan kemudian berubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan memecahkan masalah. Pendidikan yang kita harapkan untuk terus mengarahkan kepada pendidikan yang bermutu, yaitu yang selalu juga mengedepankan problem solver, berpikir kritis, dan juga karakter. Namun jika tidak dibarengi dengan adanya dukungan daripada kebijakan baik daerah dan yang mempermudah bagi resources yang ada itu, baik mempermudah untuk infrastrukturnya, yang paling utama adalah sebenarnya professional development atau pengembangan daripada mutu pendidik tersebut. Sehingga kalau mutu pendidik bagus dan juga disupport dan juga dibarengi dengan infrastruktur dan pendekatan yang pas, maka generasi unggul Papua, kita tetap optimis, itu pasti akan terjadi dalam 10-20 tahun ke depan, bahkan lebih cepat 5 tahun jika akselerasi itu tepat sasaran. Demikian dari saya, apa yang saya sampaikan kali ini adalah berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan juga berdasarkan survei dan juga observasi saya selama mengajar, based on my experience, working experience, ya, pengetahuan saya, dan kemudian apa yang saya pelajari. Jadi transformasi pendidikan di Papua sangatlah mungkin tercapai, namun jika akar masalah yang tadi 10 akar masalah itu diselesaikan dengan solusi-solusi yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat pada orang-orang yang membutuhkan, yaitu student atau yaitu pelajar Papua dan juga pendidik di Papua serta seluruh lingkungan yang mensupportnya. Terima kasih, salam hangat buat semuanya di sana. Semoga pendidikan di Papua semakin terus maju dan berkembang, dan semoga teman-teman yang kalau ada pertanyaan tentang masalah-masalah, kendala, dan bagaimana cara pemecahannya, Anda bisa mengikutinya langsung dari apa yang saya terangkan tadi ya. Jadi kalau kalian bisa ambil salah satunya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi bersama dengan saya Putri Indonesia. Putri Papua ya. Iya, saya juga 10 besar Putri Indonesia waktu itu ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa. God bless. Wanyambe Helem Foi dan semua salam dari saya untuk semua di sana. God bless. Bye.